Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini, Rabu 23 Desember 2020, Pekan Advent keempat. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kelahiran seorang kudus, seorang nabi, menghadirkan suatu sukacita bagi banyak orang. Karena yang kudus adalah sebuah rahmat Allah kepada kemanusiaan, suatu kebaikan bagi semua, dan permulaan dari suatu pembaharuan serta perkembangan. Kelahiran orang kudus dan seorang nabi dalam diri Yohanes menjadi sukacita bagi banyak orang. Kelahiran dan kehadirannya adalah karya belas kasih Allah. Setiap karya belas kasih adalah suatu anugerah sukacita, bukan hanya bagi yang menerimanya, tetapi juga bagi mereka yang tahu mengenalnya dan yang siap untuk mewartakannya. Kabar sukacita akan keselamatan berjalan dalam ruang lingkup yang lebih luas. Peristiwa-peristiwa diterima dalam hati, dan siapa yang menerimanya harus menyesuaikannya dengan rahmat dan identitas, dalam hal ini sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dalam Injil hari ini, karya belas kasih Allah tampak dalam terkabulnya permohonan dari Zakaria dan Elisabet akan hadirnya seorang anak dalam keluarga. Kelahiran seorang kudus, seorang nabi, Yohanes, menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya yang berseru kepadanya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dalam bayi Yohanes tampak manifestasi kekuatan dan tangan Allah. Muncul suatu pertanyaan, mengapa kekuatan tangan Allah ada pada anak ini? Elisabet penuh dengan Roh Kudus, roh yang berjalan pada jalan baru, yang tidaklah mudah untuk dimengerti, tetapi butuh selalu kesetiaan untuk membuka diri dan mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Demikian juga yang terjadi dalam diri Zakaria. Ia menjadi bisu karena ragu akan karya belas kasih Allah yang disampaikan kepadanya melalui malaikat Gabriel. Namun pada waktunya Allah menyatakan belas kasih-Nya sehingga ia kembali normal dan memuji serta memuliakan Allah karena perbuatannya yang agung. Namanya Yohanes. Yohanes yang berarti Allah berbelas kasih. Elisabet mengalami suatu kegembiraan besar atas belas kasih Allah. Anak ini adalah janji Allah kepada Zakaria dan mengubah hidup pasangan ini. Peristiwa Allah berbelas kasih kepada pasangan Elisabet dan Zakaria menghadirkan sukacita besar.
dan mereka telah menjadi saksi dari kebaikan dan belas kasih Allah. Saudara-saudari terkasih, peristiwa ini patut kita syukuri karena melalui Elisabet dan Zakaria, Allah merealisasikan belas kasih dan kepeduliannya kepada umat manusia. Dan kita percaya dan harus tetap percaya bahwa hari ini, saat ini juga, Tuhan ingin merealisasikan misteri sukacita bagi kita. Allah merealisasikan belas kasih-Nya hanya melalui kita, anak-anak-Nya, agar kita mampu menjadi pewarta sukacita dan keselamatan Allah. Allah datang dan ingin dekat dengan umat-Nya. Ia menghendaki agar hati, roh, jiwa, dan tubuh kita selaras dengan rancangan-Nya. Saudara-saudari terkasih, Allah bersabda, "Rancanganku bukan rancanganmu." Rancangan Allah seringkali berbeda dengan rancangan kita manusia. Kita biasanya merancang setur keinginan dan kehendak duniawi kita, sementara rancangan Allah sebaliknya, yakni mengutamakan hal-hal ilahi, hal-hal rohani. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hendaknya kita membiarkan diri dibentuk dan dituntun oleh-Nya, oleh Allah sendiri. Maka Dia akan membuat kita mampu untuk merealisasikan misteri keselamatannya. Jika kita menolak dan memberontak terhadap rancangan Allah, berarti kita sedang menutup diri dan hati kita, serta pikiran kita yang dangkal karena dosa-dosa kita. Siapa yang ingin menjadi alat Tuhan untuk menyatakan misteri keselamatannya, haruslah membiarkan diri untuk dibentuk, dimodifikasi, dan dibangun oleh rancangan Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, hari-hari misteri keselamatan Allah dalam perayaan Natal sudah semakin dekat. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut misteri keselamatan Allah yang luar biasa? Allah yang besar menjadi bayi yang mungil dan tak berdaya. Semua ini menjadi bukti bahwa Allah mau agar kita mampu mengenalnya dengan lebih baik lewat Yesus Kristus yang hadir, lahir, menjadi manusia, bayi mungil sama seperti kita. Ia juga meminta agar kita yang menyambutnya juga menjadi saksi keselamatannya bagi sesama dimanapun kita berada. Mari saudara-saudari terkasih, kita mempersiapkan diri kita, membuka diri dan membiarkan diri kita dibentuk oleh-Nya, agar kita menjadi pembawa kabar sukacita dan keselamatan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita.